Oke, baik. Sekarang kita akan lanjutkan dengan membahas beberapa contoh soal terkait dengan bagaimana kita mencari kapasitansi kapasitor. Pada soal ini ada dua jenis kapasitansi kapasitor yang akan kita cari. Yang pertama itu adalah kapasitor plat paralel dan yang nomor dua itu kapasitor pada silinder. Oke, kita lihat soal nomor satu, plat kapasitor plat paralel, ya, itu dia dipisahkan dengan jarak D sama dengan 1 mm. Maka tentukan kapasitansi kapasitor jika luas permukaan dari platnya itu A sama dengan 1 cm², dan bagian B, berapakah luas plat jika kapasitansi kapasitornya itu kita peroleh 1 farad. Kemudian soal yang kedua, menunjukkan bahwa kapasitansi kapasitor silinder seperti ya, dengan silinder yang konsentris dengan radius A dan B dengan tinggi L atau panjang L, itu dia nilai kapasitansinya mendekati nilai kapasitansi kapasitor plat sejajar jika jarak D antara kedua silinder itu sangat kecil. Jadi D-nya itu sangat kecil. Nah, sekarang kita akan lihat soal yang bagian pertama. Oke. Nah, dari soal yang pertama ini, maka kita bisa menggunakan persamaan yang kita sudah bahas di materi terkait dengan kapasitansi kapasitor plat paralel, bahwa kapasitansi kapasitor plat sejajar atau plat itu adalah C sama dengan epsilon 0 dikalikan dengan luas permukaan A, lalu saya bagi dengan jarak antara kedua plat. Nah, dari sini kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Yang pertama itu adalah jarak D-nya 1 mm. D sama dengan 1 mm. Ini berarti sama dengan, kita ubah dalam bentuk satuan SI, yaitu satuan meter, berarti menjadi 1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Minus 3 meter. Kemudian yang kedua, luas permukaannya itu masih dalam satuan cm², dan juga kita SI, yaitu A sama dengan 1 cm², ini sama dengan 1 kali ya, 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Dan nilai dari epsilon 0 permetas ruang vakum itu, epsilon 0 itu sama dengan 8,85 dikalikan dengan 10 pangkat minus 12 farad per meter. Nah, sehingga kemudian kalau kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan C sama dengan epsilon 0 kali A, maka akan kita peroleh nilai dari kapasitansi kapasitor plat paralel dengan luas permukaan platnya itulah A sama dengan 1 cm². Ini adalah 8,85 dikalikan dengan 10 pangkat minus 13 farad. Dan ini bisa kita konversi ke dalam satu lain, 0,885 mikrofarad. Minus picofarad. Ya, itu soal yang bagian soal nomor 1 bagian A. Kemudian yang bagian B, berapakah luas platnya? Ya, jika kemudian kapasitansi kapasitornya itu adalah 1 farad.
Jadi ini adalah kebalikan pertanyaan dari yang soal bagian A. Kalau yang bagian A adalah mencari nilai kapasitas kapasitornya, sekarang nilai kapasitasnya ditentukan, lalu kemudian mencari berapa luas permukaan yang memungkinkan untuk kemudian didapatkan kapasitas kapasitor itu nilainya adalah 1 farad. Maka dari persamaan ini kemudian juga kita bisa dapatkan bahwa luas permukaannya yaitu A sama dengan C dikalikan dengan D dibagi dengan permisivitas ruang vakum epsilon 0. Oke. Dan ini kemudian kalau kemudian kita masukkan nilai-nilainya, tentu dengan nilai C itu bukan lagi pada 0,885 picofarad. Nilai C-nya itu adalah 1 farad. Ya. Maka kita peroleh nilainya itu adalah kemudian dikalikan dengan 1 kali 10 pangkat minus 3 meter sebagai jarak. Kemudian saya bagi dengan epsilon 0 yaitu 8,85 kali 10 pangkat minus 12 farad per meter. Oke. Maka kita dapati nilainya itu adalah luasnya adalah kita peroleh sebesar 1,13 kali 10 pangkat 8 meter kuadrat. Oke. Ini 10 pangkat 8 meter kuadrat. Nah, ini tentu merupakan luas yang sangat besar, di mana hampir lebih dari 10,6 km. Ya. Nah, sehingga kemudian kita lihat pada kondisi skenario sekarang, misalkan pada teknologi yang modern, maka tentu nilai ini untuk mengkonstruksi nilai 1 farad dari kapasitor itu bisa dalam ukuran yang sangat kecil, gitu ya. Nah, kemudian soal yang bagian 2, ya, yaitu tunjukkan bahwa kapasitansi kapasitor silinder seperti pada gambar ini itu nilainya akan mendekati nilai kapasitas kapasitor kelas sejajar jika jarak D-nya itu dia sangat kecil. Ya. Nah, pertama bahwa kita sudah dapatkan bahwa nilai kapasitansi kapasitor silinder yang konsisten seperti ini itu adalah C sama dengan 2L kali P kali epsilon 0 dibagi dengan ln B per A. Ini adalah nilai kapasitansi kapasitor yang silinder yang sifatnya konsisten plus yang tentu tadi lebih kecil, ya, antara kedua silindernya. Sekarang kasusnya itu adalah nilai D-nya itu sangat kecil. Ya, ketika kemudian D itu sama dengan D kurang A, nilainya adalah sangat kecil, ya, maka akan berupa nilai D per A juga akan sangat kecil. Dia akan sangat kecil. Nah, sehingga kemudian kita bisa menggunakan pendekatan nilai dari ln atau menggunakan ekspansi, gitu ya. Di mana ekspansi dari ln satu tambah X, gitu ya. Maka ini sama dengan atau mendekati nilai dari X itu sendiri untuk
kasus di mana nilai X itu jauh lebih kecil dari 1. Nah, sehingga kemudian bagian ln B per A pada persamaan T sama dengan 2LP epsilon 0 bagi dengan ln B per A, maka bagian denominatornya atau pembaginya itu adalah kita tuliskan dalam bentuk ln B per A B per A ini sama dengan ln A plus B dibagi dengan A, dan ini sama dengan ln plus D per A, dan ini bisa kita dekati nilainya menjadi D per D per A. Nah, tentu ini kemudian bahwa nilai ketika D per A itu jauh lebih kecil dari 1, sebagaimana pada bentuk ln 1 plus X sama dengan X ketika kemudian X nilainya jauh lebih kecil dari 1. Maka kemudian kita menganggap bahwa luas permukaan silinder bagian dalam, yaitu silinder dengan radius A, itu adalah A sama dengan 2 kali Pi dikali dengan A dikalikan dengan panjang L. Maka kita akan peroleh bahwa nilai kapasitansi kapasitor dari gambar ini itu adalah C sama dengan 2 kali Pi kemudian dikalikan dengan epsilon dikali dengan L per ln B per A. Ini kemudian menjadi, kita dekati nilainya adalah 2 kali Pi kali epsilon 0 kemudian dikali dengan L, sementara nilai ln B per A itu adalah D per A. Oke. Maka ini sama dengan epsilon 0 kemudian saya kalikan dengan 2Pi dikali dengan A dikali dengan panjang L lalu dibagi dengan D. Dan ini kita peroleh nilainya itu adalah di mana 2Pi kali A kali L itu tidak lain adalah merupakan luas permukaan dari bagian silinder bagian dalam dengan jari-jari atau yang radius A. Maka kita akan dapati nilainya sekarang epsilon 0 dikalikan dengan A lalu kemudian saya bagi dengan D. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, persamaan terakhirnya ini kapasitansi kapasitor pada gambar ini dengan asumsi bahwa jarak antara kedua silinder D sama dengan B per A itu sangat kecil, maka nilainya sama dengan kapasitansi kapasitor pada plat paralel. Kita perhatikan pada soal nomor 1. Nah, ini bahwa C sama dengan epsilon 0 A per D itu adalah merupakan nilai atau persamaan untuk mencari kapasitansi kapasitor pada jenis kapasitor plat paralel. Ternyata kemudian nilai kemudian pada kapasitor yang kemudian jarak antara kedua kapasitor itu sangat kecil. Jadi bahwa di sini kita telah membuktikan bahwa nilainya itu akan sama dengan kapasitansi kapasitor yang jenisnya plat paralel, yaitu C sama dengan epsilon 0 kali A dibagi dengan A.